Dalam buku yang kira-kira terbit 10 tahun lalu, seorang akademisi filsafat dari Wake Forest University namanya Julian Yong, dengan bukunya berjudul The Philosophy of Tragedy, menjelaskan bagaimana tragedi sebagai genre spesifik dari seni teater itu berkembang dalam seiring sejarah peradaban barat menjadi satu wilayah pembahasan filsafat. Nah, ketika tragedi sebagai seni pertunjukan itu begitu semarak dijadikan bahan tontonan dan juga mungkin bagian dari pendidikan keluargaan di Yunani klasik, kira-kira dari abad 8 sampai abad ke-4 sebelum Masehi, seorang filsuf yang guru dari Aristoteles namanya Plato melihat tragedi sebagai salah satu perusak generasi muda. Seorang Plato melihat itu karena dia berangkat dari filsafatnya, yakni idealisme, yang mana idealisme itu adalah satu pandangan tentang adanya dunia ide yang serba sempurna, serba mencakup segala yang tidak sempurna di alam dunia ini, sehingga untuk mencapai kesempurnaan di dunia ini yang harus dilakukan manusia adalah mentransendensi pikiran dan kesadarannya menuju pada dunia ide itu. Nah, bagi Plato tragedi adalah gangguan, ya bahkan tadi merusak kesadaran manusia untuk mentransendensi pikirannya. Orang-orang jadi sibuk dengan urusan yang sangat harian, kenestapan kecil yang dihayati dengan begitu dalamnya gara-gara menonton tragedi. Julian Yong bahkan bilang tragedi di masa itu ya seperti budaya populer di dunia hari ini gitu ya, di mana persoalan-persoalan individual, ratapan-ratapan atas pribadi dan juga masyarakat itu betul-betul dirayakan dan menjadi bahan tontonan dan perlahan-lahan kemudian diinternalisasi oleh masyarakat ya, terutama generasi muda. Nah, Plato nggak mau generasi muda itu menjadi generasi yang mengabaikan perannya sebagai manusia yang seharusnya mentransendensi pikiran terus-menerus menuju idealitas, malah menjadi generasi yang berkutat pada urusan-urusan tragis. Tapi sebaliknya, muridnya Aristoteles mengadvokasi tragedi di masa itu. Aristoteles bilang bahwa tragedi ya sebagai satu bentuk estetika itu bukan suatu yang masalah pada dirinya. Walaupun ada satu dua orang yang menunjukkan sikap buruk terhadap tragedi atau gara-gara menonton tragedi, itu sebenarnya masalah dia yang tidak mampu menjalani proses katarsis bagaimana dimau Aristoteles. Seperti tadi saya bilang, katarsis adalah upaya untuk pelegaan diri. Nah, tujuan tragedi kata Aristoteles adalah untuk membimbing masyarakat sampai pada fase katarsisnya itu. Apa yang awalnya menjadi beban mereka di rumah tangga, di lingkungan masyarakat, bahkan di tingkat negara. Waktu itu negara populasinya mungkin 1.000 sampai 2.000 orang saja, namanya polis. Itu akan dilegakan, dihilangkan perlahan-lahan melalui tragedi. Karena memang kehidupan masyarakat waktu itu tidak seburuk apa yang digambarkan di dalam karya seni tragedi itu. Sekalipun mungkin orang seperti Sophocles dan juga
tadi Homeros, Hesiodos itu menghayati perang atau serangan bangsa lain terhadap Yunani, dan itu menginspirasi mereka untuk menulis tragedi. Tapi setidaknya di masa Plato dan Aristoteles kehidupan lebih tentram, sehingga menurut Aristoteles tragedi itu bukan suatu yang masalah untuk dinikmati generasi muda. Nah, jadi ada dua kata kunci di sini. Yang pertama tragedi dan yang kedua katarsis. Ini dua istilah yang terus-menerus hidup di dalam lini masa peradaban Barat sampai sekarang. Dia seperti berdialektika begitu ya, dengan pencarian tentang makna hidup di dalam kebudayaan Barat itu sendiri. Walaupun nanti di abad 20 sampai sekarang dia juga meluas ke peradaban-peradaban lain termasuk ke Indonesia. Nah, saya ingin melompat saja secara singkat ke pembicaraan tragedi di masa abad pertengahan. Abad pertengahan itu merujuk pada masa ketika skolastisisme atau penerimaan Romawi terhadap doktrin Kristen itu terjadi. Kira-kira abad, saya lupa persisnya, abad 5 sampai 6 Masehi kalau tidak salah. Nah, itu sampai di masa Renaissance, abad ke berapa itu? 17. Masa itu pembicaraan tragedi tidak banyak dilakukan karena penjelasan tentang hakikat manusia, hakikat takdirnya dan juga tujuannya itu lebih banyak dijawab oleh para teolog Kristen. Kalau kita cari literatur yang membahas tentang tragedi di masa itu, biasanya kita hanya akan menemukan satu interpretasi atas teks Bible, yakni tentang konsep dosa asal, kejatuhan Adam dan Eve, atau dalam iman seorang muslim itu Hawa, ke dunia. Nah, ketika mereka berkenalan dengan literatur Yunani, peristiwa dosa asal itu digambarkan sebagai tragedi. Padahal itu sebenarnya interpretasi belakangan saja, karena konsep dosa asal pun tidak dimaksudkan untuk menjelaskan kehidupan tragedi itu. Tapi karena Kristianitas itu yakin sekali bahwa dosa asal adalah prakondisi bagi kedatangan juru selamat, yakni Yesus Kristus, maka mereka menggambarkan orang-orang yang belum menerima juru selamat, belum percaya kepada juru selamat, belum masuk ke dalam Kristianitas, itu adalah orang-orang dengan hidup yang tragis. Nah, itu kira-kira interpretasi yang berlangsung di masa itu, di masa abad pertengahan.